Para pengikutnya Paul itu udah dia minta untuk menjual semua properti, aset, dan mereka datang untuk tinggal di hutan belantara dengan dalih menunggu Tuhan untuk turun di hutan Shakahola. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Hey Storytelling, Sekte Sesat Dunia, episode Sekte Kelaparan Kenya, Good News International Church. Penemuan ratusan jenazah di hutan Shakahola, Malindi, Kenya, membuat geger dunia karena jumlahnya yang terus meningkat. Korban dalam kasus yang dikenal dengan pembantaian hutan Shakahola ini diyakini merupakan pengikut dari ajaran Good News International Church atau Gereja Kabar Baik Internasional. Apa yang dilakukan sama Paul Ntenge Mackenzie sampai ratusan dari pengikutnya ditemukan tidak bernyawa secara massal berhubungan dengan ajaran yang dia berikan. Good News International Church atau aliran Shakahola ini adalah sebuah gerakan keagamaan baru yang berputar di Shakahola, Kabupaten Kilifi di Kenya. Nah, Paul Ntenge Mackenzie yang tadi aku sebut itu lahir di tahun 1973, dan sebelum Paul mendirikan gerejanya, dia tuh bekerja sebagai seorang supir taksi dari tahun 1997 ke 2003. Dan pas dia mulai, sebenarnya ini tuh dimulai sebagai sebuah gereja kecil aja. Tapi setelah istri pertama yang meninggal, Paul nih ketemu sama orang lain guys, Joyce Muikamba, dan akhirnya mereka menikah dan memiliki 4 anak. Dan di tahun 2003 itu mungkin Paul ngerasa kayaknya uangnya dia sebagai seorang supir taksi itu nggak cukup deh untuk menghidupi keluarga barunya ini. Akhirnya dia memutuskan untuk beralih profesi. Dan di 2003 Paul dibantu sama istri barunya Joyce mendirikan Good News International Church yang terletak di Malindi, sebuah kota di Kenya. And at one point mereka tuh mengklaim bahwa followers mereka atau pengikut mereka itu sudah mencapai 3.000 orang. Dan pengikut-pengikutnya itu tersebar dari Nairobi sampai ke pantai Kenya. Gimana caranya dia bisa memulai sebuah gereja dan lama-kelamaan pengikutnya semakin banyak? Well, apparently Paul ini mampu merekrut pengikut-pengikutnya dengan meyakinkan mereka bahwa dia itu bisa ngomong sama Tuhan. Jadi beda kan sama gereja-gereja lainnya yang cuman memberitahu atau mengajarkan kata-kata Tuhan berdasarkan holy book, kitab suci. Kalau kamu join sama gerejanya Paul, kamu kayak punya akses langsung gitu ngomong ke Tuhan, karena Paul ini bisa ngobrol sama Tuhan. VVIP dia, dapat backstage pass kali. Nah, di tahun 2015 Paul akhirnya memindahkan gerejanya ke sebuah desa di Malindi, dan 1 tahun setelahnya dia mengakuisisi atau membeli sebuah stasiun TV. Holy sh! Jadi bisa dibilang nih sebenarnya church business ini sangat-sangat menguntungkan ya, sampai dia baru aja mulai sebuah karir, tiba-tiba tahun depannya bisa beli stasiun TV. Nah, para penegak hukum yang ada di Kenya pada saat itu tuh lumayan skeptis guys sama ajarannya Paul ini. Paul dicap sebagai televangelist atau penginjil yang kontroversial. Dia membuat lagu-lagu Injil yang diberi judul Antikristus dan mengklaim bahwa Gereja Katolik Amerika Serikat dan juga PBB adalah agen setan. Paul juga mulai mengecam pendidikan in general karena mempromosikan homoseksualitas melalui program pendidikan seks. Basically dia bilang pendidikan itu buruk karena kan di pendidikan ada sex ed, dimana kamu belajar tentang kayak reproduksi dan lain-lain, dan juga apa itu homoseksualitas. Jadi sama dia dicap pokoknya pendidikan itu sesat. Sampai dia mengatakan bahwa pendidikan formal itu adalah ajaran setan karena pendidikan formal itu cuma digunakan untuk memeras uang. Mereka yang menjual seragam, menulis buku, mereka yang membuat pulpen, segala macam sampah, mereka menggunakan uang Anda untuk memperkaya diri sendiri. Sementara Anda menjadi miskin, kata Paul. Padahal dia yang dalam setahun bisa beli stasiun TV. Gak hanya itu guys, semakin lama semakin gila nih ajarannya Paul. Dia menyuruh pengikutnya untuk tidak mencari pertolongan medis. Kalau misalkan sakit, pokoknya jangan ke hospital, jangan ke rumah sakit. Anak-anak jangan sampai divaksin. Perempuan gak boleh namanya mengepang rambut, apalagi pakai wig. Dan sains, ilmu pengetahuan, itu bahaya menurut Paul. Nah, di tahun 2017 sebenarnya Paul sama Joyce itu udah pernah didakwa dengan kasus penyebaran sekte sesat. Tapi dakwaannya tuh berlalu begitu aja. Mungkin hukum di Kenya juga. Dan setahun kemudian, Paul ditangkap guys karena mendorong anak-anak untuk tidak sekolah. Karena menurutnya, pendidikan itu tidak diakui oleh Alkitab, Bible. Dan di tahun yang sama, Paul bikin channel YouTube dengan tujuan untuk memperingati para pengikutnya terhadap praktik-praktik setan. Seperti apa guys? Memakai wig dan menggunakan uang non-tunai. Curious setan. OVO
GoPay. Iman nih, setiap hari kalian lewat tol, ajaran setan. Sampai akhirnya Dewan Film dan Klasifikasi Kenya, KFCB, melarang stasiun TV-nya Paul karena menayangkan konten yang dianggap mengerikan dan radikal. Polisi Malindi juga menangkap dan menahan Paul, istrinya, serta 19 pengikut dia saat mereka menyelidiki pelanggaran tentang indoktrinasi anak-anak dengan ajaran agama yang ekstrim, dan yang diperiksa itu termasuk 3 dari anaknya Paul sendiri. Tapi setelah diselidiki, mereka semua dibebaskan, walaupun polisi tetap menyelamatkan 93 anak dari lokasi gereja. Gak lama kemudian, istri keduanya Paul, si Joyce guys, meninggal dunia. Paul kemudian menikah lagi dengan Rhoda Membua Maweu. Di tahun 2018, akhirnya Paul ditangkap lagi karena orang-orang atau penduduk sekitar itu mulai gak nyaman dengan hal-hal yang dikhotbahin sama Paul, terutama ajaran dia yang sangat-sangat anti pendidikan. Di tahun yang sama, seorang anggota parlemen Malindi, Aisyah Jumwa, memprotes tindakannya Paul sama gerejanya dengan mengatakan bahwa Paul itu memberikan suap ke badan keamanan supaya gereja mereka tetap bisa beroperasi dan bisa bebas, walaupun Paul udah 3 kali ditangkap dengan dakwaan yang berbeda-beda. Sampai di Agustus 2019, Paul tiba-tiba bilang bahwa saya sudah menutup Good News International Church yang di Malindi karena saya akan memindahkannya ke Shakahola. Dan ternyata dia nggak menutup, malah membuat fasilitas yang lebih besar lagi di Shakahola, di mana dia membeli tanah seluas 10 hektar. Dan tanah yang 10 hektar ini dia berikan nama Bethlehem. Dan para pengikutnya Paul itu udah dia minta untuk menjual semua properti, aset, rumah mereka, pabrik mereka, sawah mereka, semuanya dijual guys, untuk uangnya diberikan semua ke Good News International Church. Dan mereka datang ke Shakahola untuk tinggal di tanah 10 hektar itu di hutan belantara, dengan dalih Paul bilang bahwa kita semua itu hanya menunggu Tuhan untuk turun di hutan Shakahola. Dan seperti sekte-sekte yang kita udah bahas di storytelling sebelumnya, sama dengan orang-orang ini, Paul meramal bahwa akan terjadi kiamat pada April 2023. Semua kalian, wahai pengikutku, berpuasalah agar kalian memiliki kesempatan untuk masuk surga sebelum kiamat datang. Jadi guys, kayak 200 orang pengikutnya Good Church International, apalah namanya, Good News International Church, semua puasa. Dan katanya Paul, ini tuh cara mereka membersihkan diri dari iblis. Dan dia merujuk ajaran teologi hari akhir William Branham versi Latter Rain yang memiliki doktrin dasar soal puasa total selama 40 hari untuk mencapai atomic power. Jadi katanya Paul itu bikin jadwal puasa nih, di mana anak-anak sama orang-orang yang belum nikah, yang masih lajang, masih single, akan dibuat kelaparan dulu, baru selanjutnya wanita, dan yang terakhir pria. Dan setelah semua orang ini, barulah Paul sama keluarganya akan puasa. Dia nggak leading by example ya, berarti kayak nggak menunjukkan kepada followersnya kayak inilah yang harus kalian lakukan, tapi kayak kalian coba dulu, nanti saya lihat, I'll do it after you. Dan pada awalnya, para anggota Good News International Church yang berada di hutan pada saat itu diberikan setengah cangkir teh dan sepotong roti di pagi hari. Tapi udah gitu aja, dan setelah itu mereka puasa. 22 Maret tahun 2023, tiba-tiba polisi datang bilang sama Paul bahwa ada laporan 2 anak meninggal di desa Shakahola atau di Bethlehemnya Paul. Penyebabnya setelah dicari tahu adalah karena kedua orang tua dari anak-anak ini memaksa mereka untuk berpuasa dan pada akhirnya mencekik mereka berdua sampai kehilangan nyawanya. Dan kenapa 2 anak mereka ini dicekik? Ternyata orang tua mereka itu nggak tega. Mereka mau anak-anaknya biar pergi dulu, meninggal dulu sebelum kiamat datang. That's crazy. Dan 2 anak itu dimakamkan di sebuah kuburan dangkal di lahan pertanian di Shakahola. Akhirnya polisi datang kan ke Paul bilang kayak, hey, ajaran kamu bikin 2 anak meninggal. Pada saat polisi datang, Paul kayak, enggak kok, kan ajaran saya udah saya tutup. Udah lama kok gereja saya tutup. Bahkan Paul bilang, jika dulu ada yang beribadah sama saya, sekarang mereka tuh harus melakukannya sendiri, bukan sama saya lagi. Ikutilah Kristus, bukan pendeta Paul. Dan atas kasus itu dan dengan dalihnya Paul, akhirnya dia bisa bebas, tapi dengan memberikan uang jaminan 10.000 shilling atau sekitar 1,3 juta rupiah kurs sekarang. 1,3 juta. Tapi dia bisa beli tanah 10 hektar, Tika. Apa kita pindah ya ke Kenya? Pindah dong deh kita.
13 April 2023, polisi menggerebek sebuah rumah di peternakannya Paul yang dia biasa gunakan untuk sesi doa. Dan pas polisi datang menggerebek guys, mereka dikagetkan dengan penemuan 15 orang yang ada di situ. 2 udah meninggal, 2 orang sekarat pas dibawa untuk dirawat di hospital, belum sempat dirawat mereka meninggal juga. Dan 11 orang lainnya itu udah lemes, akhirnya dibawa sama polisi ke rumah sakit dan untungnya 11 orang ini berhasil selamat. Dari 11 orang yang udah selamat nih di hospital, di rumah sakit, setelah dievakuasi sama polisi, 2 wanita menolak makanan dan bantuan medis karena mereka bilang kayak, enggak, saya udah siap mati demi iman saya. Sementara seorang pria udah direscue, udah dievakuasi pun bilang kayak, enggak, saya harus balik, saya cuma bisa mengikuti pendeta Paul. 15 April, Paul lagi-lagi ditahan sama polisi karena 4 pengikutnya meninggal dunia akibat berpuasa selama 3 bulan. Polisi juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan karena adanya laporan tentang adanya kuburan massal di daerah mereka beribadah di Shakahola. 17 April akhirnya pengadilan membatalkan jaminan yang sebelumnya Paul udah berikan si 1,3 juta yang tadi, dan Paul beserta 13 orang pengikutnya ditangkap lagi dengan dakwaan pembunuhan, konspirasi untuk membunuh, perjanjian pengakhiran nyawa, membantu orang mengakhiri nyawanya sendiri, penculikan, dan penyerangan. 19 April, ahli forensik, ahli patologi, dan analisis TKP bantu sama para saksi mulai memetakan kira-kira di mana nih kuburan-kuburan punyanya Paul di Shakahola. Hasilnya ada 19 lokasi yang dibilang kayaknya ini adalah kuburan massal. 2 hari kemudian, 21 April, 32 lokasi makam dibongkar dan ditemukan 7 jenazah. Besoknya 10 jenazah. Nah, di sebuah rumah yang berlokasi dekat sama kuburan-kuburan massal ini, polisi menemukan catatan yang berjudul The Mark of the Beast and Time Message atau tanda binatang pesan akhir zaman. 23 April ditemukan 18 jenazah lagi. Sampai 24 April itu jenazahnya sudah sampai 65 jenazah. Dan hari-hari berikutnya guys semakin banyak. Bahkan pada 27 April, berarti 8 hari setelah pembongkaran makam-makam ini dimulai, ditemukan 109 jenazah. Palang Merah Kenya melaporkan bahwa sudah ada 311 orang, termasuk 150 anak di bawah umur hilang. Sampai akhirnya Presiden Kenya itu harus turun tangan juga. Dia pun membuat komisi penyelidikan kasus Shakahola, dan sampai bulan Juli 2023, menurut Komisioner Daerah Pantai Ronda Oyansha, korban meninggal itu sudah mencapai 403 orang. Dan yang lebih gila adalah kantor berita lokal K24 TV mengabarkan bahwa sebenarnya jumlah dari orang yang meninggal itu tidak pasti karena banyak juga laporan yang datang yang bilang bahwa banyak korban-korban lainnya itu bukannya dikubur, melainkan diceburkan ke jamban, kloset-kloset yang tersebar di peternakan yang luas itu. Emang jambannya bukan toilet kayak kita gitu? Oh, kayak ini ya, empang gitu. Dan itu dalam banget, jadi makan lele. Gila banget, berarti kayak dari 403 yang ditemuin aja mungkin ada kayak ratusan lainnya yang dibuang, dibakar or something, dimasukin jamban dan lain-lain, like we never knew. So nobody really knows ada berapa orang yang sebenarnya meninggal gara-gara ajarannya Mr. Paul ini. Jadi berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pada bulan Mei, diketahui bahwa anggota dari Good News International Church itu kebanyakan perempuan sama anak-anak, dan mereka meninggal karena kelaparan dan juga sesak nafas. Tapi anehnya juga ditemukan di beberapa victims, di beberapa korban, adanya tanda-tanda trauma benda tumpul dan juga pencekikan. Dan di hari yang sama terungkap juga dalam dokumen pengadilan bahwa beberapa organ dalam korban itu sudah diambil sebelum mereka dikubur di kuburan massal. Oh, so this is organ harvesting. Presiden Kenya, William Ruto, itu meminta maaf guys atas kejadian yang bisa terjadi di bawah mata dia di Shakahola. Dan dia sampai bilang, dia mengakui bahwa pemerintahan dia itu lambat kerjanya, dan banyak lembaga pemerintah yang merasa bahwa mereka sudah berpuas diri, malas dan sombong. Sampai ini bisa terjadi gitu dalam skala yang luar biasa besar. Sementara itu, pengadilan Kenya yang sudah menahan Paul dan 29 rekannya memberi perintah untuk menjalani evaluasi kesehatan mental sebelum mereka didakwa atas hilangnya 191 anak yang jasadnya sudah digali sejak April 2023. Tapi dari informasi yang terbaru, rekannya Paul yang diadili itu sudah mencapai 94 orang dengan dakwaan penghilangan nyawa mencapai 400 orang. Ada juga pendeta lainnya guys, Ezekiel Ombok Odero, yang juga ditangkap atas dugaan kejahatan termasuk membantu seseorang mengakhiri hidupnya sendiri, penculikan, radikalisasi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kekejaman terhadap anak, penipuan, dan juga
pencucian uang. Jadi Ezekiel sama-sama beli stasiun TV, seakan dia tuh ngikutin footprints-nya si Paul. Jadi Paul bukan cuma jahat sama followers-followersnya, dia juga menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama untuk orang-orang lainnya. Jahat banget, iblis banget. Dan setelah ada bukti segitu banyaknya aja, semua orang yang ditahan nih di bawah Paul bilang bahwa mereka tidak melakukan apapun yang salah, bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama ratusan orang yang kehilangan nyawanya. Dan sampai sekarang masih belum jelas sebenarnya hukuman apa yang akan diberikan kepada Paul dan rekan-rekannya. Sementara istrinya Paul yang ketiga ditahan pada bulan Mei lalu, itu sudah dibebaskan dengan uang jaminan 100.000 shilling Kenya atau sekitar 12 juta rupiah. Hah? Nggak di dia nggak ketemu firing squad. Kalau di Indonesia nih orang udah kan terorisme kan jatuhnya ya. Masalahnya dia sehat-sehat aja kan sembuh. Dia kayak setelah semua orang puasa dia sehat-sehat aja, berarti dia kan kagak ikut puasa ya? Atau dia puasanya Senin Kamis? Kan dia puasa Daud kan nih. Puasa Daud, ternyata intermittent fasting. Sambil angkat beban. Kesel. Mungkin angkat beban kan dia gali-gali beban. Bener. Jadi dia udah intermittent fasting, angkat beban, malah tambah kaya, tambah kuat, tambah gila. Kalau di Indonesia nih orang udah kenalan sama Nurdin M Top di neraka angkat beban bareng. Nurdin M Top udah di Dan yang aku sedih banget tentang sekte yang satu ini tuh, dia tidak bisa membuktikan kalau dia beneran bisa ngomong sama Tuhan. Apa buktinya bahwa dia pernah ngomong sama Tuhan? Prediksi kiamatnya meleset jauh. Aduh. Kemarin aku ngeliat komentar dari salah satu video sekte kita. Video sekte kita nggak tuh? Yang bilang bahwa makanya ini tuh penting banget untuk kita menerima perbedaan dari agama-agama yang sudah jelas ajarannya dan sudah diterima sama Indonesia gitu. Kan sudah difilter sama Indonesia dengan 6 agama yang ada. Ketika ada gap yang tidak terkontrol untuk ajaran-ajaran baru, bisa muncul nih ajaran-ajaran seperti ini yang sebenarnya sangat-sangat membahayakan. Jelas lagi nih orang tambah lama tambah kaya gitu, tapi nggak ada yang sadar. Mereka jual semua asetnya untuk ikut di dalam sebuah kepercayaan yang hanya menguntungkan satu orang, sama bawahan-bawahannya tuh yang organ harvesting gitu kan. Organ harvesting tuh mahal banget. Iya, mungkin dia kayaknya dari organ harvesting dan juga dari asetnya orang-orang dibuat jadi modal ke 400 orang, kayak 400 ginjal sehat. Makanya banyak yang bahkan meninggalnya bukan cuma karena kurangan makan kan, banyak yang dipukul dan segala macam. Itu pasti dia kayak, oh ternyata ada harganya nih organ-organ tubuh manusia, kita abisin aja sekalian nih orang-orang udah lemah habis puasa. Dan organ itu lebih mahal lagi kalau misalkan diambil ketika manusia masih hidup, jadi dia belum mati kan organnya. I don't know man, I don't trust anybody. I don't trust you. Tapi kamu mau jadi ketua sekte? Enggak, sekte makan mie ayam pagi-pagi buat sarapan. Sesat, fix sesat. Oke, Neroris, apa yang harus kita bahas next time? Boleh banget di komen di bawah. Kalau kalian belum nonton, kita sebenarnya udah membahas banyak sekali sekte. Some are crazier than the others. Kalian bisa cari playlistnya di channel kita, youtube.com/NesiJudge. Nanti kalian bisa nonton semua dunia persektean ini. Jangan dijadikan inspirasi. Awas ya, aku kenal sama dukun santet. Awas kalian malu-maluin Neroris yang lain. Oke, gitu aja. Kita toxic relationship always. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye-bye. Yang dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Paul Ntenge Mackenzie. Paul Ntenge Mackenzie.